stop niat buruk di bagasan dosa. Ido baik usul iba na akapanulira, laho pagkakamot tujol main, nanay lehonon nama anak na gabi sepalua jolma berdosa. Iba nama na padong jolma tujau ba puhut pada jolma tudongan na. Tatayuan mahatang debata nama kata dosa. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada keselamatan untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan meredakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan kemudian menjalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu berbagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari punggul Isai, dan tarik yang akan tumbuh dari tangannya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan, dan tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Yesaya 11 ayat 45. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang yang dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas tubuhnya Ia akan membunuh orang fasik. Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan kudu akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan memakan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Yesaya 11 ayat 7. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Yesaya 11 ayat 8 sampai 9. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular gedung, dan anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke dalam sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita yang mengira Dia kena tumbang, dipukul dan ditindas rata. Tetapi Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, Dia mengeluhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Kita dengarkan khotbah dari wilayah Bandung Selatan 2, dipersilakan untuk maju ke depan.
Kita bernyanyi. Di bagaimana anak nanaga besi palua, di patulus doi magrite hatu tubuni Kristus Yesus Tuhantai. Tapi lima pakna tidak orang ni liturgi napa lima. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu melihat ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencelakakan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil istri Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi warga di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai 5. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan
didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka disebut pada waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2, 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kaum ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita dengarkan kor dari wilayah Bandung Timur. Mari kita saksikan penampilan dari anak-anak panti asuhan William. Dipersilakan untuk maju ke depan. Raja mulia, kami datang menyembah.
kita masuk doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Bonatua Banjarnegara. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada malam ini Tuhan kami boleh bersukacita di acara Natal Banjarnahor yang ada di Bandung Raya ini, Banjarnahor Borbere Bebere. Saat ini Tuhan kami boleh lakukan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semata karena kasih yang senantiasa memberikan rasa persaudaraan di tengah-tengah kami, sehingga boleh kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa atas semuanya kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Dan kami boleh lakukan ini Tuhan. Biarlah semua Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu pada saat ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat seluruh jiwa-jiwa yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami pada saat ini Tuhan, memberikan hati yang fokus, di mana kami Tuhan boleh mendengarkan banyak liturgi atau firman Tuhan lewat hamba-hamba pada saat ini, lewat bapak-bapak anggota keluarga besar Banjarnahor yang ada di Bandung Raya sekitarnya. Biarlah itu Tuhan menjadi sesuatu yang membuat kami menjadi kuat, bahwa kami harus mendapat kelahiran. Biarlah Engkau lahir di dalam hati kami. Bagaimana Engkau lewat malaikat-Mu berkata kepada gembala-gembala di ladang, orang-orang yang sederhana, Engkau mengatakan bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Pada saat ini Tuhan, biarlah hati kami mendapat kelahiran Yesus. Biarlah Engkau lahir di dalam setiap hati kami pada saat ini. Terima kasih Bapak pada saat ini. Kami juga berdoa buat seluruh anggota keluarga besar Banjarnahor yang ada di Bandung Raya yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan bepergian, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menuntun melawan pada saat ini. Jikalau ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan lawan, sembuhkan, ulurkan tangan yang penuh penyembuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berkekurangan dicukupkan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang melawan pada saat ini. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, bangsa yang tercinta ini Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, bahkan para camat, bahkan RT sekalipun. Biarlah mereka boleh merasakan takut akan Tuhan. Biarlah mereka membuat satu keputusan dan kebijakan untuk pro rakyat bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Sumatera Utara, di Aceh, bahkan di Sumatera Barat. Saat ini seluruh kami yang hadir pada saat kesempatan berdoa buat mereka yang menderita pada saat ini. Mari Tuhan hadir di sana Bapak, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan ketabahan bagi mereka, khususnya yang kehilangan anak-anak mereka, yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, bahkan yang sampai sekarang belum ada jasadnya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Bahkan semua orang yang sudah kehilangan rumah mereka, kami percaya pada saat itu Engkau berfirman bahwa Engkau tidak pernah memberikan sesuatu beban di luar seperti Tuhan kami. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita. Biarlah Tuhan senantiasa berjaga, memberkati mereka, bahkan memberikan kekuatan. Inilah acara kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus mulai bekerja bagi kami pada saat ini. Begitu juga Tuhan,
masih ada acara-acara candlelight, penyerahan diri, masih ada lagi nanti firman Tuhan yang dibawakan hamba-Mu, Bapak Pendeta kami terus. Urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah hamba-Mu berkata-kata dengan hikmat penuh dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, bahkan setiap hati kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami untuk menyimpan seluruh firman ini menjadi berakar, berbuah dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala ibadah kami ini ke dalam tangan pimpinan terjadi dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Terpujilah nama Tuhan, termulialah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalagino na pinatupanan ni hati tubuh ni Yesus Kristus Tuhan lain. Jalagi jodoh hita sude asa majakon Yesus si paluai. Ay ganun na majakon ibadah. Ido na dapotan halwa o makuluan sa lelaki na. Tatangimang majodoh na maposyay matuhan Yesus. Asa maluwa o palisini bagasini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia telah percaya dalam nama anak tunggal Allah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi
tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 10 ayat 20 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam alam. Yohanes 5 ayat 2. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang menuntut aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Matius 20 ayat 12 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melalui segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Markus 15 ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah di seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita memasuki sesi penyalaan ini dengan panggung maju ke depan. Pendekar Indonesia Setengah, Ketua Panitia Natal Ahmad M. Majanawal dan Suralagi, Ketua Umum Majanawal Ahmad A. Majanawal Suralagi, Ahmad Opu Timoti Majanawal Musianan, Ahmad Opu Ramai Majanawal Sembela, Ahmad Alista Sinobi Guru Majanawal.
terang telah datang kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Kita diundang untuk menerima cahaya dan berbagi cahaya itu satu sama lain, dan kemudian membagikannya kepada seluruh dunia. Sebab itu, mari kita menyalakan lilin sebagai simbol kehadirannya di tengah-tengah kegelapan. Kita nyalakan lilin, kita bantu berdiri sambil bernyanyi. Angkat lilin setinggi kepala. Dengan tenang menenangkan hati, tubuh roh dan jiwa. Kita dengar